Allah memerintahkan sesuatu, kemudian tidak gratis, Pak, diuji. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran yang maknanya, apakah mereka mengira, mereka mengucapkan beriman atau mereka beriman kepada Allah sedangkan mereka nggak diuji? Oh, tidak mungkin, Pak. Kita masuk Islam, kita iman, pasti diuji, pasti itu. Ya. Jadi kata Allah, jangan dikira nggak diuji, diuji, tidak gratis. Ya. Nah ini diuji sama Allah. Di hari Sabtu ikan itu ada di permukaan air, bayangin. Hari Sabtu ikannya awe-awe, Pak. Ayo mancing dosa, dilarang, didadai ya Mbak Iwa, ya. Selain hari Sabtu tidak ada ikan. Hari Ahadnya itu gak ono belas, soro, ya. Diterus-terus setiap hari Sabtu ikan di permukaan, didadai Mbak Iwa. Ya itu ujian ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja, ya. Nah akhirnya setan mulai membisiki. 1-2 orang dibisiki setan, kamu supaya dapat ikan tapi gak dosa iki. Ya apa? Kamu bikin kolam-kolam, bikin jaring-jaring hari Jumat. Karena ikan itu nanti di hari Sabtu kan dia muncul-muncul, masuk ke jaringmu nanti, otomatis itu. Ya. Jangan diambil hari Sabtu, ngambilnya hari Ahad. Gak dosa kan yang dilarang hari Sabtu. Jadi Jumat kamu bikin, Sabtu ikannya masuk ke jaring kamu, hari Ahad sampean ambil. Bisikan setan. Mulai dilakukan beberapa orang, 1-2 orang mulai. Wah untuk iwak akeh, Pak. Yang lainnya, astagfirullahaladzim, dosa lu gak oleh iku. Hila itu, menipu itu namanya. Ya. Pertama, dinteni wis. 1 minggu berjalan kok gak diadab sama Allah beberapa orang itu. Ya. Enak modelnya, mulai melok katut 10 orang lagi. Minggu pertama nambah orangnya, ya. 2 minggu yang lainnya loh gak turun azab ternyata, melok ay tambah akeh yang ikut kan gitu. Nah ini perlu kita pahami para hadirin, ya. Jadi jangan dikira, ya, kadang-kadang Allah itu tidak memberikan azab, ya, tapi itu untuk menguji, untuk membiarkan dulu, sudah mentok baru turun azabnya. Makanya ketika 3 orang dibiarkan dulu, tambah banyak terus, ya. Nah mulai ketika tambah banyak, orang-orang mulai negor, haram itu, dosa sampean, melanggar perintah Allah. Jadi ada yang mengatakan dalam sebagian keterangan tafsir, penduduknya itu para hadirin ada 70.000 orang. Di situ itu ada 70.000 orang. 1/3 memang maksiat, mancing itu, katut tambah akeh akhirnya melok mancing kabeh. Rame rombongan saya. Modelnya seperti itu tapi. Jumat masang jaring, Sabtu ikannya datang, Ahad diambil. 1/3 mereka melakukan maksiat, memang maksiat. 1/3 lagi tidak maksiat, ya. Justru melarang, dinasehati temannya, tidak boleh itu, murka Allah, maksiat itu sampean itu, ya. 1/3 lagi tidak maksiat tapi tidak melarang. 3 golongan mereka, ya. Bahkan mereka menyalahkan orang yang ngingetkan temannya itu loh. Jadi dia tidak maksiat, cuma biarkan wis, itu kan urusan dia sama Allah, gak usah melok-melok, ya. Kita tidak usah ikut-ikut. Loh, yang nasihati, yang amar ma'ruf nahi mungkar ditegur sama orang ini. Makanya Allah mengatakan keadaan mereka, wa id qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadidan. Golongan ketiga tadi menasihati golongan yang kedua, yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa kalian menasihati mereka? Nanti Allah yang membinasakan mereka, Allah yang mengazab mereka. Nanti mereka dapat azab yang pedih dari Allah. Wis sampean gak usah melok-melok wis. Ibarat sekarang, Mbak, ya. Ibarat sekarang ada orang maksiat, ada yang mau nahi mungkar, dilarang. Ojo, sejarah gak usah melok-melok. Sing dosa lak dhek ya.
Ya. Itu urusan dia sama Allah. Jangan enggak usah melok-melok wis. Nah, ini golongan ketiga. Ya. Makanya justru yang dinasihati yang nahi mungkar. Bayangkan, bukan menasihati yang maksiat, sing nahi mungkar dinasihati. Ya. Apa jawaban mereka yang nahi mungkar? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun, kata mereka. Saya nahi mungkar ini nanti sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kami sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Tuh, pinter Pak ini jawabannya. Dan wala'allahum yattaqun, barangkali dengan nasihat mereka mau bertakwa kembali lagi di ajaran Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat. Tuh, itu katanya orang yang kedua tadi, golongan yang kedua. Dijawab, mereka maksiat, tapi saya mengingatkan mereka sebagai saksi. Nanti di hadapan Allah saya sudah mengingatkan mereka. Saya sudah melarang mereka, tapi mereka tidak mau. Ya. Atau barangkali nanti dengan nasihat mungkin mereka mau kembali bertobat, tidak lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kata golongan yang kedua. Nah, makanya zaman sekarang seperti itu para hadirin. Banyak kata ulama yang model ketiga ini paling akeh sekarang. Wis jarno, sing maksiat, sing ibadah, ndak usah ngurusi wong loh. Salah itu, ya. Kalau dia maksiat di tempat lain silakan, ndak ada urusan mungkin. Tapi ketika di sekeliling kita, ya harus kita nahi mungkar, harus amar ma'ruf, ya. Nah,